Saudari, saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Seringkali di dalam perjalanan hidup kita sering menghakimi orang, menyalahkan orang, bahkan menajiskan orang. Tetapi kita hari ini diingatkan bahwa yang najis adalah yang keluar dari mulut kita dan bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita, karena semuanya berbicara tentang kerelaan hati, suara hati, dan ketulusan hati di dalam berkata-kata. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami, atas segala ciptaan yang Kau berikan pula kepada kami. Semoga kami sebagai anak-anak-Mu mampu mengerjakannya dan menggunakannya seturut kehendak-Mu di dalam persiaran hidup kami. Tuhan, berkatilah kami selalu, demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, jelas dikatakan, karena kesalahan dan dosamu yang sangat banyak, aku telah memukul engkau, tetapi aku akan memulihkan engkau kembali. Dari kitab Nabi Yeremia jelas ditegaskan bahwa Allah menetapkan bahwa orang yang berdosa akan dilenyapkan. Tetapi Allah juga yang digerakkan oleh belas kasih yang adalah kasih sendiri, Dia selalu memberikan kesempatan. Bahkan Ia akan memulihkan bagi kita semua yang selalu kembali kepadanya dan selalu berusaha mengakui kesalahan serta berbuat baik. Selalu berusaha meninggalkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang tadinya jahat menjadi tidak jahat, yang tadinya tidak peduli dengan keluarga sekarang peduli dengan keluarga, yang tadinya tidak peduli dengan gereja atau bisanya hanya mencaci maki keluarganya atau komunitasnya atau gereja di mana ia tinggal atau kita tinggal atau saya tinggal. Tetapi hari ini kita diajak, sebelum kita berkata-kata, mari kita memperbaiki tingkah laku kita. Mari kita hidupi apa yang disabdakan Allah pada hari ini melalui perantaraan Nabi Yeremia kepada kita. Hendaknya kita belajar setia memulihkan diri kita sendiri dari kesalahan kepada kebaikan. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan begitu keras ketika Ia bertemu dengan orang-orang yang mempertanyakan mengenai najis atau tidaknya. Jelas dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius, dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita menyibukkan diri untuk mengatakan salah benar, najis tidak najis, haram tidak haram. Tetapi hari ini kita diajak, yang menajiskan kita ialah apa yang keluar dari mulut kita. Kalau yang keluar dari mulut kita, kerjaannya, ucapannya ialah mencaci maki orang, menggosipin orang, membuat orang sakit hati atau menajis-najiskan orang, membuat orang justru akan mengakhiri hidupnya dengan perkataan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar. Jelas dikatakan di dalam Injil hari ini pada akhir kalimat dari perikop ini, mereka itu orang buta yang menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Artinya apa? Kita diajak untuk berhati-hati di dalam bersaksi.
Kita bersaksi mestinya bersaksi tentang kebenaran dan bukan di dalam dusta. Ketika kita bersaksi tidak berdasarkan fakta, yang terjadi apa? Orang yang menjadikan kita panutan, ia pun akan menjadi tersesat. Dan akhirnya kita pun membawa celaka bagi orang banyak. Maka hendaknya kita yang dituakan di dalam masyarakat, yang dituakan di dalam hidup menggereja, yang dituakan di dalam keluarga, yang memiliki jabatan ataupun posisi penting di dalam masyarakat, ataupun kita yang menjadi panutan dari masyarakat, Anda, saya, kita semua diajak untuk berkata-kata sesuai dengan fakta dan kebenaran. Jangan kita hanya ingin dibela benar, akhirnya kita mengatakan dusta kepada banyak orang, dan akhirnya apa yang kita wartakan menjadi penyesatan bagi orang-orang yang mendengarkan kita. Akhirnya orang-orang pun tidak tahu fakta kebenarannya, hanya karena cara kita menyampaikan, cara kita mewartakan dan membagikan kasih Allah. Semoga hari ini kita bukan menjadi orang yang buta seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius, tetapi menjadi murid Kristus yang mau berhati-hati di dalam berkata-kata, yang mau memikirkan terlebih dahulu sebelum mengatakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, mulutmu harimaumu. Mari kita belajar dari seorang yang rendah hati, yang suci kudus. Ia dikenal bukan karena kepandaiannya, tetapi karena kesucian dan kerelaannya serta kesungguhannya di dalam usaha menanggapi panggilan Tuhan. Mari kita belajar dari Yohanes Maria Vianney. Justru di dalam kesederhanaannya, di dalam kesuciannya, dan di dalam kesungguhannya, ia mewartakan cinta kasih Allah, dan begitu banyak orang merasakan kerahiman Allah, cinta kasih Allah, dengan menjadikan ia sebagai bapa pengakuan. Semoga kita pun bisa meneladan dari Yohanes Maria Vianney yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Semoga berkat Tuhan melindungi dan berkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk menjadi baik tidak perlu menjadi pandai terlebih dahulu, ataupun tidak perlu menunggu terkenal terlebih dahulu. Tetapi mari kita belajar dari Santo Yohanes Maria Vianney. Di dalam kesederhanaan dan kesuciannya, ia mewartakan cinta kasih Allah dan kerahiman Allah kepada siapa saja yang ia jumpai. Ia menjadikan hidupnya bukan persoalan bagi orang lain, tetapi ia menjadikan hidupnya berkat di dalam kesederhanaan. Dan ia pun di dalam ketulusannya menghadirkan Allah bagi orang-orang yang ia layani. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.